di bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK. Oke, kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam video di awal tadi merupakan video yang kita kutip ya dari Kemenpan RB dan juga PKN yang menyatakan bahwasannya untuk pengangkatan P3K tahap 1 dan tahap 2 ini ditunda teman-teman ya. Ya, pada untuk pengangkatan P3K tahap 1 dan juga tahap 2 nanti akan dilakukan serentak pada bulan Maret tahun 2026. Mungkin saja ini sebagai salah satu penyebab mengapa di layanan pengecekan NIP3K yang ada di Mulapekan itu hilang. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu alasannya seperti apa, kemudian langkah untuk menyikapinya seperti apa. Yuk kita cari tahu bersama ya. Dan berikut informasi pertama kita kutip dari cpnn.com ya, yaitu pernyataan tegas Kemenpan RB soal pengangkatan P3K di sini menyebut tanggalnya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB memberikan pernyataan tegas terkait waktu pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024. Diketahui poin keempat kesimpulan raker dalam rapat kerja rapat dengan pendapat atau RDP Komisi 2 DPR ya bersama Menpan RB Rini Widiantini dan juga Kepala PKN Arief Suldan di Senayan kemarin tanggal 5 mendapat reaksi negatif ya dari para honorer yang sudah direncanakan lulus seleksi P3K tahap 1. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K Formasi 2024, Komisi 2 meminta Kemenpan RB dan PKN menyelesaikan pengangkatan CPNS itu bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3K itu bulan Maret tahun 2026. Demikian kalimat di poin keempat kesimpulan raker dan juga RDP tersebut. Kemudian Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI Nur Baiti menyatakan banyak honorer marah dan menangis begitu membaca poin keempat ya kesimpulan raker. Hari ini honorer marah dan menangis pengangkatan P3K 24 diundur ya tahun depan sangat mengecewakan, kata Nur Baiti yaitu kepada JPNN. Dan sementara itu dari Ketua Forum Non ASN Republik Indonesia Taufik Hidayat menilai anggota Komisi 2 tidak tahu kondisi di lapangan, di mana banyak honorer yang masuk usia kritis ya, yaitu menjelang pensiun. Menanggapi keresahan para honorer itu, anggota Komisi 2 Rahmat Saleh menilai maksud kalimat poin keempat kesimpulan raker adalah pengangkatan P3K 2024 ya tetap dilaksanakan tahun ini bagi Pemda yang sudah menyiapkan anggaran gaji dan juga tunjangannya. Dikatakan juga bahwa Maret 2026 merupakan batas akhir dari pengangkatan teman-teman ya. Seperti yang beliau sampaikan, honorer tenang dulu ya. Poin 4 dalam kesimpulan rapat kerja 5 Maret 2025 itu maksudnya adalah penyelesaian pengangkatan P3K 2024 dituntaskan Maret 2026 ya. Jadi bukan baru mau diangkat ya, itu kata Rahmat Saleh teman-teman. Nah, semacam klarifikasi atas polemik tersebut, pihak Kemenpan RB menyampaikan pernyataan tegas bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil dijadwalkan serentak nanti 1 Oktober 2025 ya. Adapun pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara serentak juga diagendakan pada tanggal 1 Maret 2026. Nah, seperti yang disebutkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kemenpan RB yaitu Aba Subagja, yang mana beliau menyampaikan pernyataan tersebut dalam video tanya jawab pada kanal YouTube Kementerian Pan RB ya, yang diunggah hari Kamis kemarin dan disaksikan di Jakarta. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 ini untuk P3K ya, nanti 1 Maret 2026. Kemudian CPNS pun itu 1 Oktober 2025 ya. Jadi dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya, kata Aba dalam video tersebut. Nah, jadi mereka CPNS dan P3K teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama, jadi serentak. Jadi salah satu alasan mengapa CPNS dan P3K itu ditunda yaitu Oktober 2025 itu untuk CPNS dan juga P3K tahap 1, tahap 2 nanti serentak diangkat di 2026 bulan Maret ya. Itu adalah supaya TMT mereka nanti sama teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu dia mengatakan bahwa CPNS dan P3K yang sudah lulus seleksi itu tidak perlu khawatir lagi. Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKD, seleksi kompetensi dasar dan juga SKB, seleksi kompetensi bidang gitu ya.
Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, ya mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap pasti untuk diangkat. Itu sudah pastilah, itu ada kata beliau. Dan sementara itu dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS dan P3K disesuaikan. Karena perhitungan terhitung mulai dari tanggal atau TMT antara instansi selama ini kan tidak sama ya. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada juga yang karena memang belum ditetapkan SK-nya atau surat keputusannya. Nah, kami tidak ingin itu terjadi lagi ya, itu kata Pak Haryomo. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya itu juga harusnya sama ya, bekerja sama. Mulai diangkat sama, mulai digaji sama, sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu tidak lagi ada TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober ya. Sedangkan untuk P3K itulah TMT-nya nanti, yaitu 1 Maret 2026. Sementara itu untuk pernyataan dari Menpan RB ya, ini tetap kukuh pendirian, termasuk juga ini untuk P1 pemberkasan NIP, ini juga panik teman-teman ya. Dari Ibu Menpan RB yaitu Ibu Rini, kukuh pendirian untuk mengangkatan P3K 24 ini pada Maret 2026. Jadi keputusan ini dipertegas kembali oleh Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB ya, yaitu Abbas Subagja dan juga Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto. Penjelasan itu hanya berselang beberapa jam ya dengan pernyataan Rahmat Saleh, anggota Komisi 3 yang menerangkan Maret 2026 merupakan tenggat waktu penyelesaian pengangkatan P3K 2024 ya. Artinya proses pemberkasan NIP tahap 1 yang tengah berjalan itu akan tetap diteruskan ya. Jadi kata Rahmat yang merupakan politikus fraksi PKS ya, ini honorer yang ikut seleksi tahap 1 akan tetap diangkat tahun ini juga. Sementara P3K tahap 2 nanti tenggat waktu selesainya itu pada bulan Maret 2026. Kemudian di sini untuk Kemenpan RB, BKN, Komisi 2 sama-sama ikut rapat kerja 5 Maret kemarin, namun pendapatnya berbeda dalam merespon poin keempat ya, kesepakatan raker. Ini yang benar yang mana? Kata Ketua Forum Komunikasi ASN P3K, Heti Kusrianingsih ya. Heti mengungkapkan bagaimana kepanikan guru P1 yang sudah masuk tahapan pemberkasan P3K tahap 1. Sebagian dari mereka sudah melakukan barter dengan surat pengunduran diri ya dari sekolah asal. Namun Pak Peter di siang bolong mereka kaget pengangkatan mereka menjadi ASN itu baru dimulai Maret 2026. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah nanti pengangkatan itu Maret 2026 serentak untuk P3K tahap 1 dan 2 ataukah mungkin untuk instansi yang sudah untuk siap mengangkat nanti tahap 1 segera diangkat sama halnya dengan yang ada di instansi sebelumnya ya. Coba silakan tinggalkan jejak di kolom komentar.